Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jannati alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyarul muslimin, para pendengar channel Staima Al-Hikam Malang, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, rahmat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, penutup para nabi. Semoga kita semua, keluarga kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teringat khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ayyuhan nasu qad adallakum syahrun adim, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariidah wa qiyamu lailati tatawu'ah. Man taqarraba fihi hislatin minal khair kana kaman adda fariidah fima siwahu ila akhirih. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban. Wahai manusia, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Bulan yang mana Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu, dan juga sholat tarawih di malam harinya sebagai sunnah. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan satu amalan kesunnahan, maka dicatat pahalanya sebagai melakukan satu amalan fardu. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan fardu, maka dicatat sebagai melakukan 70 amalan fardu di bulan lainnya atau di bulan selain Ramadan. Oleh karena itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk semangat melakukan ibadah di bulan Ramadan. Masyarul muslimin, para pendengar rahimakumullah, setidaknya ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan supaya Ramadan kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Caranya dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk membersihkan hati kita dalam segala bentuk dosa atau kemungkaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya atau taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat 8. Betapa luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita putus asa. Kita taubat apa-apa yang telah kita lakukan, dosa yang kita lakukan sebelumnya kita segera perbaiki, dan kita mempunyai niat untuk lebih giat lagi melakukan ketaatan kewajiban di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yaitu kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Maka ini yang sering disebut dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kalau kita mempunyai kesalahan, mempunyai dosa kepada manusia, tidak cukup dilebur dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita minta ridho kepada orang yang bersangkutan. Kalau kita pernah mengambil haknya, mengambil barangnya atau berhutang, maka kita selesaikan dengan mengembalikan barang tersebut. Kalau kita pernah menyakitinya, maka kita minta keridohannya. Minta ridhonya, jangan sampai
kita masih mempunyai tanggungan dosa kepada manusia. Masyarul muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yauma isnain wa yaumal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna'u illa rajulan fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha andiru hadaini hatta yastaliha andiru hadaini hatta yastaliha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala diampuni, kecuali bagi orang yang diantara ia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lalu dikatakan, tangguhkan dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkan dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkan dua orang ini hingga mereka berdamai. Hadis riwayat Imam Muslim. Kunci utama terangkatnya ibadah puasa dan ibadah lainnya kita, yaitu ketika kita bisa hidup harmonis dengan saudara kita, maka kita renungkan bahwa sebaik-baik orang punya keburukan dan seburuk-buruk orang punya kebaikan. Sadarilah tidak ada seorang pun yang suci dari dosa, yang luput dari kesalahan. Maka sangatlah layak jika kita meminta maaf dan kita rendahkan hati kita untuk memberikan maaf kepada orang yang pernah mendolimi kita. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang sehingga tetap bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan. Kita maksimalkan niat-niat kita dan juga ibadah kita. Kita niatkan di awal Ramadan, niat melakukan banyak kebaikan, niat qiyamul lail, niat qiraatul Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Dan juga kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa yang kita panjatkan 2 bulan sebelumnya tidak hanya sekedar doa yang kita ucapkan di lisan, tapi ada bukti yang nyata kita melakukan amal ibadah yang lebih baik dan lebih utama di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan dan ibadah lainnya, ibadah puasa kita dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga buah dari hasil ibadah kita puasa di bulan Ramadan selepas Ramadan, hati kita, akhlak kita lebih baik dan ibadah kita juga lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.